Baik, kita mulai. Salah satu tahapan dari perencanaan pengadaan barang jasa adalah identifikasi kebutuhan. Proses tersebut merupakan gambaran aktivitas dalam segmen rantai pasok. Nah, ini rantai pasok apa? Silakan dijawab di chatbox, silakan. Saya berikan waktu 5 detik ya. 5 detik atau 10 detik lah, silakan. Oke, sudah yang banyak yang jawab A ya. Jawabannya adalah A. Baik, yang benar adalah A ya, betul ya. Nah, sudah banyak yang menjawab A, berarti sudah banyak yang mantap ya. Sudah banyak yang mantap ya, jawabannya A. Karena kan di paling awal ya, paling awal berarti di rantai pasok hulu ya. Hulu, internal, dan hilir kan. Nah, hilir. Kalau internal kan produksi ya. Nah, kalau hilir nanti distribusi gitu, seperti itu gambarannya. Oke. Sebentar sambil mengingatkan, kita sedikit buka mind map-nya ya. Kita sedikit buka materinya. Sebentar. Nah, ini untuk SCM-nya, untuk mind map-nya bisa di-download di healthy.net ya, di blog healthy.net. Nah, ini kan, nah hulu ya, internal dan hilir ya. Nah, hulu ini fokus ke pengadaan, termasuk di dalamnya ada perencanaan ya, sourcing kan. Nah, sourcing ada perencanaan dulu. Internal ini fokus ke proses produksi ya, penyimpanan, pasokan, pengendalian mutu, tentunya dia lebih di produksi. Kalau hilir ke transportasi, distribusi, pengiriman dan sebagainya. Gitu ya. Oke, ini siapa nanti soalnya ya mungkin bukan hulu ya, mungkin yang lain ya. Tentunya kita sudah tahu prosesnya ya. Oke. Nomor 2, sebuah organisasi pemerintah memerlukan pemeliharaan komputer dan AC secara periodik. Nah, periodik ya, rutin ya, untuk menunjang kinerja organisasi secara berkesinambungan. Aktivitas pemeliharaan peralatan tersebut merupakan gambaran karakteristik dari pengadaan barang jasa dalam kegiatan. Nah, ini yang bagaimana nih? Baik, sudah banyak yang menjawab, alhamdulillah ya. Nah, betul sekali ya. Jadi kita lihat, kita review lagi. Nah, ini jenis pengadaan di dalam SCM kan. Jenis pengadaan dalam SCM ada, mana tadi ya, jenis pengadaan mana ntar ya, jenis pengadaan di bagian mana ya, siklus ini ada ini kan rutin, project kan ya. Nah, harus ini pemerintah nih. Nah, ini jadi di sektor kan sektor SCM itu kan bisa di bisnis, bisa di nirlaba, bisa di pemerintah kan ya. Nah, di sektor pemerintah, kalau dari kacamata SCM, itu yang untuk darurat bencana ya, dengan Pemda 13 ya. Ini jawabannya rutin ya, jawabannya rutin. Jadi ini kegiatan pengadaan dengan masing-masing ada 3 jenis ya, rutin, proyek, tanggap darurat. Oke. Nomor 3, pemerintah Provinsi ABC melaksanakan pembangunan bebas hambatan jalan tol ya dengan skema KPBU. Nah, ini juga masih semacam jenis-jenis pengadaan di pemerintah ya, sederhana ya. Oke, silahkan dijawab. Wah, Pak Nasrullah nih ada di mana-mana nih. Pak Nasrullah udah lulus belum nih Pak Nasrullah nih? Sering latihan tapi belum lulus. Terakhir mah udah mana lulus ya? Sudah lulus deh sekarang nih. Baik. Oke. Nah, sudah banyak yang menjawab ya, alhamdulillah. Silahkan bisa sambil ngopi ya. Kita lihat dulu ininya, teorinya ataupun ininya. Nah, ini ya. Nah, jadi bentuk supply chain pemerintah ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kompleks kan ya.
Nah, ini kalau yang pendek ya yang seperti pengadaan langsung itu ya. Ya dari penyedia langsung ke apa? Langsung ke buyer ya. Dari supplier langsung ke internal organisasi itu ya, seperti itu kalau pendek. Kalau panjang ya mulai dari pengadaan di apa supplier penyedia, kemudian diproduksi sama kita ya, kemudian dikirimkan. Ya yang panjang misalkan misalkan kita ada pengadaan ini bansos barang-barang ataupun untuk bantuan pengungsi misalkan dari BNPB. Itu kan pertama suppliernya maksudnya penyedianya nyari barang-barang yang dibutuhkan untuk BNPB untuk disuplai ke BNPB, mulai Indomie, selimut, tenda, sembako. Nah itu kan nyarinya kan udah di mana-mana tuh. Itu baru suppliernya, baru penyedianya. Terus penyedia masuk ke BNPB, dikirim ke BNPB. Sama BNPB nanti ini lagi dibungkus-bungkus ya untuk daerah ini Indomie sama ini sama selimut segala macam. Udah dibungkus-bungkus, dikarungin, ditandain, nanti selanjutnya dikirim lagi ke masyarakat. Nah, itu panjang tuh ibaratnya itu adalah rantai pasok di pemerintah yang panjang. Nah, kemudian kalau yang satu lagi adalah rantai yang kompleks. Nah, yang kompleks ini lebih banyak, bukan hanya panjang ya, tapi banyak faktor yang harus dipikirkan. Nah, betul, contohnya di sini adalah KPBU. Nah, ini kenapa kompleks? Karena dalam KPBU itu kita harus memikirkan ini kerjasamanya berapa lama ya? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, karena KPBU itu harus jangka panjang ya. Bahkan kalau kereta api itu sampai 90 tahun kalau nggak salah, lama banget ya. Seperti kereta api itu ya, kalau nggak salah. Ya lama-lama tahun jangka waktunya. Terus banyak faktor yang harus dipikirkan, nanti masalah perizinannya. Ini kalau ganti bupati bagaimana gitu kan? Kalau ganti pemimpin bagaimana dan sebagainya. Itu kompleks tuh. Contohnya adalah KPBU ataupun tender internasional itu juga bisa kompleks. Karena dalam tender internasional dipikirkan forex juga, dipikirkan juga ada perang di negara lain kan, seperti Ukraina itu kan, dipikirkan juga perang dagang segala macam, itu kompleks seperti itu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 4. Kalau ada pertanyaan boleh di chat ya, nanti setelah jawaban kalau ada yang bertanya langsung di chat, nanti saya jawab langsung per soal ya, silakan. Salah satu tugas PPK adalah melakukan pengendalian kontrak. PPK ya, sebagai upaya untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan kontrak. Tugas PPK merupakan gambaran penerapan dari siklus manajemen rantai pasok. Nah, ini masih jadi ini PBJ kita dilihat dari kacamata SCM. Nah, PPK melakukan pengendalian kontrak. Ibaratnya pelaksanaan kontrak itu ada dalam proses apa? Apakah dalam proses perencanaan ya mengendalikan kontrak itu? Apakah mengendalikan kontrak itu dalam proses SOS atau kontrak itu ada dalam proses make ya secara kacamata SCM atau dalam proses deliver pengiriman, distribusi. Silahkan dijawab di chat box. Ada sekali lagi PPK mengendalikan kontrak dalam pelaksanaan kontrak ya itu ada dalam proses apa gitu ya, ada proses apa, apakah dalam plan perencanaan, apakah dalam pencarian pasok ya, atau dalam pembuatan. Nah, ini hati-hati, ini kontrak pekerjaannya namanya kontrak pekerjaan yang ada ada proses produksinya ya, karena ini ada menjamin mutu pekerjaan. Nah, ini jadi ada ini bukannya sekedar mengendalikan kontrak agar dapat penyedia, tapi dia ada proses produksinya ini. Ada proses produksi dari PPK gitu ya, ada proses produksi ini. Nah, menjamin mutu pekerjaan kira-kira. Oke, udah banyak menjawab ya, cukup ya.
Nah ini karena ada penjaminan mutu pekerjaan ya, jadi dia melaksanakan produksi lah ibaratnya. Nah, berarti ini jawaban yang tepat, paling tepat adalah C ya, ada pembuatan ataupun ada produksi ya, karena ada menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan kontrak seperti itu. Oke. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan di chatbox ya, setiap soal silahkan masing-masing. Oke, saya lihat di chatbox sementara ada pertanyaan ya. Baik. Selanjutnya nomor 5. Di bawah ini yang termasuk penerapan rantai pasok pada level operasional. Ya. Jadi kita tahu kan tadi kan sudah bahas jenjang, kategori, jenis ya. Nah sekarang ininya penerapan SCM atau MRP, manajemen rantai pasok ya. Nah, dalam PBJ itu ada levelnya juga, ada level strategis, kemudian level taktikal ya, teknis, taktik ke dalam dan operasional. Nah, yang mana nih? Apakah menerapkan Renstra yang A, yang B melakukan pengadaan langsung, yang C membuat SPM atau yang D membuat identifikasi kebutuhan ya. Nah, silakan yang mana pada rantai pasok yang pada level operasional. Jadi levelnya itu kan ada, nah ini kan ada level-levelnya. Nah ini kan level SM itu ada 3 kan. Nah, ada strategis, ada taktis, ada operasional. Ya kan? Ada strategis, ada taktis, ada operasional. Jadi pertanyaannya adalah, maaf kembali ke pertanyaan, nah ini nomor 5 ya, mana yang merupakan level operasional? Nah, operasional berarti yang operasional atau lebih ini ya, lebih di ujung ya, lebih sederhana ya, yang sudah operasional sudah ke teknis di lapangan ya. Silakan ya. Apakah kepala SKPD, kepala dinas menetapkan Renstra? Oke, langsung kita bahas ya. Oke, sudah banyak menjawab ya. Oke, bagus. Nah, yang A ini menetapkan Renstra. Kalau Renstra ini nampaknya ini adalah pada level ini, pada level apa? Pada level strategis ini ya. Kalau ini pada level strategis. Nah, ini nampaknya pada level strategis ya. Kalau yang A ya, kepala SKPD ini level strategis. Kemudian yang B, kalau yang B melakukan pengadaan langsung. Nah, ini jawaban yang benar ini. Ya, operasional nih, operasional itu ya langsung ke praktisnya nih. Nah, operasional nih. Seleksi penyedia. Jadi operasional langsung melakukan apa? Langsung ke praktek pemilihan penyedia, praktek menerima permintaan, praktek serah terima barang, praktek pergudangan, persediaan, praktek mengirimkan, praktek inspektasi ya, inspeksi berkala ya, penagihan pembayaran. Nah, ini adalah operasional. Oke. Kemudian PPK membantu PA membuat pemaketan ya, pemaketan dengan pendekatan supply positioning model. Nah, ini ada di level taktis. Nah, level taktis nih pemetaan SPM1 itu supply positioning model ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, SPM itu yang apa yang rutin, leverage, bottleneck itu ya. Nah, kemudian manajemen kontrak. Nah, ini sudah di level menengah nih. Di level tengah nih, di level taktis ya, level taktis. Jadi ada taktikal ya, strateginya strategi operasional ya, sudah agak apa sudah ada taktik-taktik, ada cara-cara ya, teori-teori yang dipakai. Ya, contohnya SPM, SPM 2 yang bagaimana penyedia melihat kita, supplier perception model, penyedia melihat kita apakah core, apakah marginal kan seperti itu, apakah bagus atau tidak, tinggi atau tidak, melihat ke kita itu. Kemudian vendor manajemen ya, nah, kalau di kita kan sikap ya, daftar penyedia mampu lah gitu ya. Kemudian skala prioritas kebutuhan, optimalisasi jaringan, manajemen persediaan, itu taktikal nih. Yang ada pada taktis ya. Nah, kemudian kalau strategis, nah ini seperti yang A nih, kalau strategis kan, seperti yang A nih, keputusan, kebijakan.
strategi operasional, perencanaan terpadu, koordinasi komunikasi, teknik informasi, penyebaran regulasi dan sebagainya. Nah, ini kalau di strategis itu ya, itu di strategis. Oke. Lanjut ya. Jadi yang C ini taktikal, identifikasi kebutuhan dan perencanaan. Ini lebih ke ini juga, lebih ke taktikal juga ya, ke teknis. Oke, kemudian nomor 6. Nomor 6 kita lanjut. PBJ pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa dari KLPD yang dibiayai oleh APBN-APBD yang prosesnya. Nah, ini definisi dari pengadaan ya. Jadi dalam kisi-kisi ya, di kisi-kisi nih, dalam kisi-kisi ada nih definisi. Nah ini kan di kisi-kisinya nih. Tadi kita sudah berapa nomor tadi ya? Sudah betul kan 5 nomor? Berarti berapa nomor dah? Ya kurang lebih 5 betul ya. Nah 5 nomor. Nah, kita sudah 5 nomor nih, yaitu memahami konsep dasar SCM, kata-kata SCM, penerapan. Nah sekarang masuk ke nomor selanjutnya nih, nomor 7 ya, yaitu memahami definisi pengadaan. Nah ini satu soal nih, soalnya yaitu, nah ini ya soal contoh ini ya, ini tidak akan keluar di ujian ya. Kok udah nomor 7 lagi, nomor 6 belum? Sebentar. Ini nomor 6 ini. Oh ya nomor 7 betul, maaf nomor 7 nih. Nomor 7 nomor 6. Nomor 6. Aduh ini ngebut nih. Ya udah kita ngebut pengen dipercepat ya. Nah, nomor 6 ini definisi dari pengadaan. Definisi pengadaan adalah kegiatan PBJ dibiayai oleh KLPD yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak kapan? Nah, sejak kapan nih? Mana yang benar? Nomor 6 dulu ya, nomor 6 dulu ya. Oke, kita agak percepat ya sudah. Minta ngebut kayaknya. Nah, identifikasi kebutuhan sampai dengan yang mana betul? Apakah A, sejak penyusunan anggaran sampai dengan serah terima hasil pekerjaan? B, identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan? C, identifikasi kebutuhan sampai dengan pemeriksaan hasil kontrak? Atau identifikasi kebutuhan sampai dengan pelaksanaan kontrak? Yang betul adalah definisi pengadaan adalah sampai dengan serah terima hasil pekerjaan ya. Yang B ya. Jawabannya adalah B. Oke. Nah, ini satu soal ada nih definisi pengadaan ya. Jadi try out ini disusun berdasarkan kisi-kisi ini ya. Terus saya ulangi. Nah, tolong nanti saya share linknya di kisi-kisi. Nah, ini soalnya belum tentu seperti ini. Cuman nah, dengan lihat kisi-kisi ini ya kita bisa melihat, oh, selanjutnya ruang lingkup nih. Nah, ruang lingkup juga harus tahu nih nomor 7. Nah, ruang lingkup pengadaan. Nih. Pembangunan gedung sekolah termasuk jenis pengadaan apa nih? Pembangunan gedung sekolah. Apakah barang, apakah konstruksi, apakah konsultan atau jasa lainnya. Gedung sekolah tentunya adalah pekerjaan konstruksi ya. Nah, cuman nanti apa ya soalnya bukan hanya ini, bisa yang lain ya. Sebentar saya bukakan ini ya. Bentar. Mana ya? Search. Nah, ini kan jenis barang jasa kan, jenis barang jasa ini di awal kan, nah, ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup itu nanti kita harus tahu, nah ini, nah ruang lingkup ini ya. Nah, jenis barang jasa ini ya, nah, mungkin nanti bisa mengarah ke barang, konstruksi, jasa lain atau konsultan. Kemudian ada cara pengadaan ya, nah ini ya, tolong dilihat lagi ya. Jadi belum tentu soalnya seperti ini, tapi ya contohnya yang ditanyakan adalah ruang lingkup adalah jenis pengadaannya. Oke. Nomor 8. Dalam pengadaan di rumah sakit umum perlu memperhatikan pembuangan limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut merupakan gambaran implementasi dan tujuan dari tujuan pengadaan yang mana nih? Nah, apakah pengadaan berkelanjutan? Nah, ini masuk ke tujuan pengadaan. Apakah meningkatkan peran serta usaha mikro kecil, koperasi, atau penggunaan produksi dalam negeri. Jadi kalau dilihat dari kisi-kisi ini, nah ini memahami tujuan pengadaan. Ada nih satu nih ya, tujuan pengadaan ada satu soal ya. Oke. Sambil ngopi apa sih ya? Saya belum ngopi nih. Nah, sudah banyak menjawab ya. Nomor 8 adalah ya. Kita lihat
Tujuan pengadaan kita lihat apa tadi? Nah, ini kita lihat tujuan pengadaannya. Nah, tujuan pengadaan ya. Nah, kemana tujuan? Tujuan pengadaan. Nah, ada aku sudah. Oh ini nih. Nah, ini tujuan nih. Nah, tujuan. Nah ini termasuk pengadaan berkelanjutan, industri kreatif, UMK Corp atau PDN. Nampaknya yang paling relevan adalah ke pengadaan berkelanjutan ya, karena ini lingkungan ya, terkait lingkungan, ini terkait pencemaran lingkungan. Ya kalau industri kreatif ini tidak relevan ya, RSU bukan industri kreatif ya, industri kreatif itu seperti film gitu kan ya, yang kreatif seni, parade gitu ya. UMKK ya rumah sakit bukan terkait usaha mikro kecil ya. Kemudian yang paling tepat adalah kreatif. Industri PDN ya Alkes, apalagi Alkes mah banyaknya impor kadang ya, Alkes memalahkan dari rumah sakit. Oke, nomor 9. Salah satu kebijakan pengadaan adalah memberikan kesempatan usaha pada usaha mikro kecil, koperasi, UMK Corp ya. Berikut penerapan dari kebijakan tersebut adalah penerapan untuk UMK Corp. Nah, ini masih dalam kisi-kisi dalam kisi-kisi kebijakan nih. Tadi kan tujuan, sekarang kebijakan. Ini kisi-kisinya ini adalah kisi-kisi kebijakan. Oke. Nah, ini kebijakannya terkait UMK Corp yang mana nih? Ya, langsung aja dijawab silahkan ya. Nomor 9, ini jawabannya adalah yang paling panjang ya. Yang paling panjang ya. Nah, itu 15 miliar itu diperuntukkan untuk usaha kecil atau koperasi ya. 9 jawabannya adalah A. Betul sekali. Ibu Melinita dan Bu Nunung ya. Terima kasih ya. 10. Nah, ini setelah kebijakan prinsip. Nah, sekarang prinsip ini prinsip nih. Prinsip satu soal ya. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi nih. 10. Pelaksanaan tender dengan SPSE yang berisikan informasi terkait ketentuan tender serta dapat diakses oleh pelaku usaha merupakan implementasi dari prinsip apa? Nah, ini SPSE ya, yang bisa diakses oleh semua ya oleh pelaku usaha. Nah, ini termasuk prinsip apa? Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau akuntabel. Ya, yang mana? Apa efisien? Efisien itu efisien itu minimax ya, meminimalkan dengan hasil yang maksimal atau hemat. Kalau efisien, kalau efektif sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kalau transparan itu dilihat boleh, dipegang jangan. Pecah berarti membeli ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, transparan. Kemudian terbuka itu tidak ada boundaries to entry ya, tidak ada halangan untuk masuk ya. Nah, ini SPSE sebetulnya yang terkait SPSE prinsipnya adalah transparan atau terbuka nih. Kita lihat yang ditanyakan apa nih. Ini konteksnya adalah berisikan informasi ya serta dapat diakses oleh pelaku usaha. Nah, berarti terkait informasi yang ada dalam SPSE, informasi terkait ketentuan tender yang ada dalam SPSE yang dapat diakses oleh pelaku usaha. Berarti ini terkait sesuatu informasi yang bisa diakses, bisa dilihat ya, bisa dilihat oleh pelaku usaha. Nah, ini jawaban yang benar adalah yang C ya. Jawaban yang benar adalah C nih, yang C 10 nih. Kenapa C tadi itu? Kalau terbuka itu boundaries to entry. Kalau terbuka itu konteksnya adalah dapat diikuti oleh semua pelaku usaha. Nah, itu. Ini hati-hati ya. Masih ada jawab yang D. Jadi ini konteksnya memang SPSE itu konteksnya bisa transparan, bisa terbuka. Nah, kalau transparan itu ada terkait tadi dilihat boleh, dipegang jangan. Jadi bisa kelihatan lah ibaratnya gitu kan. Jadi hordingnya terbuka tuh, tidak ada penutup, transparan gitu ya, seperti itu. Tapi masih ada pembatas ya. Ya, tapi jangan mikir kayak yang lain-lain ya. Transparan itu ya tadi ada pembatasnya. Tapi kelihatan ya, ada kelihatan. Itu transparan kayak payung tuh, payung transparan nah gitu kan ya. Nah, payung transparan kan kelihatan tuh dari luar ya. Nah, tapi
masih ada batasan ya, cuman terlihat. Nah ini informasi terkait tendernya dapat dilihat, dapat diakses oleh pelaku usaha. Nah kalau terbuka bagaimana? Kalau terbuka itu lebih ke ini, ke akses boundaries to entry, jadi lebih ke akses dari pendaftaran misalkan ya. Nah kalau tidak terbuka itu tidak jelas bagaimana secara, bukan tidak jelas, maksudnya ada persyaratan dalam tender itu yang tidak bisa diikuti oleh semua pelaku usaha yang mampu. Misalkan mempersyaratkan harus memiliki rekening di Bank Jabar Banten. Nah, misalkan karena Cirebon BJB harus Bank Jabar Banten ya, atau karena Pokjanya Pokja Syariah misalkan ya, harus memiliki bank di BSI misalkan ya. Itu berarti tidak terbuka tuh. Jadi ada hal yang menjadi diskriminasi, harus memiliki anggota asosiasi Inkindo misalkan ya, atau harus menjadi anggota HIPMI. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Nah, itu bedanya transparan terbuka. Makanya nanti dilihat apapun pertanyaannya, ini konteksnya kemana nih, ya? Apakah ke transparansi, jadi terlihat dari luar ya, bisa diakses oleh umum misalkan ya, atau lebih ke pembatasan boundaries to entry, pembatasan untuk bisa masuk. Nah, kalau lelangnya tertutup, tendernya tertutup, ada persyaratan yang menutup, yang menurut diskriminasi, itu lebih ke keterbukaan. Seperti itu ya.